Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Bobsor. Video ini adalah update di mana gue menemukan beberapa hal yang menyenangkan. Sebelum video ini lanjut, gue ingin sedikit update dulu bahwa gue terima kasih kepada yang purchase ini. Nanti kita akan bikin linknya di Tokopedia. Silakan kalian yang melihat beberapa kartu yang mungkin ingin kalian miliki, silakan bisa hubungi gua by DM. Dan terima kasih juga bagi yang mengirim ini dua EV Heroes lagi. Kelihatan nggak ya? Apa perlu gue buka? Mari kita buka aja kali ya. Dua EV Heroes lagi yang dimana ini mungkin adalah box EV Heroes terakhir gue. Karena nyarinya juga udah susah banget gitu. Jadi ya beberapa booster boxes ini memang sengaja gua kumpulin. Comment down below apakah perlu gue buka, dan kalaupun gue buka yang kiri apa yang kanan. Karena seperti biasa, gue sebagai anak terpilih, gue yakin dengan kemampuan gue mencari alternate cards gitu ya. Dan sebelum video ini lanjut, silakan tonton dulu video berikut ini. Oke, jadi gue akan berusaha cari harta karun yang dimana kebetulan gue banyak banget box-box kayak gini. Dan kebetulan semua kartu-kartunya itu ada di protektor yang memang kebetulan dari dulu udah kayak begini. Tapi gue yakin dengan kondisi humidity di Indonesia, otomatis dia akan bend ya, atau istilahnya tuh warp kartunya. Jadi stay tune karena gue udah nemu beberapa harta karun yang ada gitu ya. Kayak gini-gini tuh too bad lah, ini nggak bisa diselamatin untuk di PSA. Tapi kalau misalnya untuk binder collection, pasti nanti gue akan pisah-pisahin untuk beberapa kartu. Jadi tonton terus ya di Bobsor, karena ini jelas banget road to Indigo Plateau. Nah, ini contohnya gue udah nemu beberapa yang emang udah dari dulu tuh udah gue selipin sebenarnya. Dan gue yakin ada binder yang pasti masih selamat. Jadi tonton terus. Ya, gimana? Betul sekali, betul dan sangat betul bahwa kemarin setelah gue balik dinas, gue bongkar-bongkar karena memang kebetulan udah disiapin sama orang rumah gue, which is nyokap gue. I love you mom. Dan dia benar-benar inget beberapa tempat gue nyimpen kartu-kartu Pokemon. Jadi setelah gua inspect benar-benar, tapi gua akhirnya mikir nggak ada masalah untuk gua kirim. Salah satu kartu yang pasti akan send to PSA, Rocket Scyther. Ini gue yakin nggak akan dapat nilai bagus. Keep in mind bahwa kartu ini semuanya tuh udah hampir, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun lalu. Jadi buat gue ketika ini dapat PSA 6, 7, 8 good enough. Ketika dapatnya 9 dan 10, oh itu bonus banget karena sangat premium. Jadi gue akan tunjukin beberapa kartu yang gue temukan, dan gue percaya masih banyak lagi kartu-kartu yang ada di binder. Dan ini gue gak nemu di binder, ini gue nemu di kayak gini. Ini gue nemu kayak di deck box yang jadul abis. Dan itu isinya udah, ini untungnya udah di sleeve. Jadi secara kondisi mungkin masih bisa dapat 6, 7 atau 8. Karena ketika kartu-kartu ini dulu gua brewek pun udah langsung gua sleeve karena gua dari dulu emang nggak main gitu. Dan ini adalah secret rare pertama yang ada di Pokemon. Bisa dilihat nomornya 83/82. Ini dari set Team Rocket Dark Raichu. Dan ini look at the swirl. Ini benar-benar menurut gue saat itu ya gue dapet kartu ini sangat bahagia lah pasti sebagai anak kecil. Lalu ada Brox Raiden. Memang ini bukan first edition, semuanya ini unlimited.
Tapi menurut gua tetep lah, lu mau unlimited kayak apapun, a holo is a holo. Dan vintage Pokemon ya tetap vintage Pokemon gitu. Semuanya ini kebetulan fresh from the pack, tapi tetap ya, gue bener-bener nggak tahu ya secara konteks karena simpen 20 tahun hanya di dalam box, apakah ini ada jamurnya ataukah memang ada deteriorating gitu. Jadi gue bener-bener nggak tahu lah imperfectionnya. Gue up to nasib aja lah, karena dibanding lu beli lagi dengan kondisi yang lu juga nggak tahu kan. Kita bisa lihat lah di marketplace harganya super mahal nih, kartu-kartu jadul kayak gini. Kadang ada yang lebih, bahkan ada yang sampai 2 digit kan, jutaannya 2 digit. Dan ini blend Moltres tuh salah satu yang sangat mahal ya, kayak blend Moltres, blend Charizard gitu. Itu sangat mahal. Gue dari dulu suka sih gym set ini. Lalu setelah kita lihat Team Rocket dan gym set, kita beralih ke Neo. Ini unknown A. Mungkin gue inget-ingetnya samar-samar, kayak gue benar-benar dulu trade unknown yang lain kayaknya ya, atau beberapa holo yang kembar gitu. Gue trade dengan unknown A ini karena inisial nama gue. Iya, sedangkal itu sih memang. Wihuu, Meganium. Dan di tiap set Neo itu gue inget memang ada 2 starter ya. Maksudnya starternya tuh masing-masing ada 2 kartu. Ini Meganium yang pertama dan ini Meganium yang kedua. Keduanya unlimited, but I'm okay. Gue lupa salah satu dari ini tuh ada yang lebih susah untuk mendapatkan nilai 10. Karena ini nih Neo tuh salah satu yang paling susah untuk lo dapet nilai 10. Fresh from the pack aja tuh bisa mungkin nilainya 8 atau bahkan 7. Karena dengan parahnya print lines yang bisa muncul ketika lo baru buka booster. Gua kan coba cari ya print lines ya. Gua kemarin nemu beberapa, tapi ada beberapa yang super bagus. Dan ini gua ambil spesimen yang menurut gua terbaik ya. Karena ini ada beberapa kembar gitu. Jadi gue ambil beberapa spesimen yang terbaik aja lah. Feraligatr, ini yang salah satu yang paling susah nih. Karena dia holonya itu apa ya, kayak silver gitu, jadi kelihatan banget. Ini Slowking Yanma, itu susahnya minta ampun. Sangat susah, tapi ini beautiful card. Lalu iya, ini salah satu legend juga yang kalau dapat nilai PSS 10 harganya super nggak ngotak. Typhlosion ini ada jual di Tokopedia kalau nggak salah, 2 digit jutaan gitu ya. Ya gue nggak tahu lah itu kondisi seperti apa. Cuman kalau ini sih, kalau gue yakin kondisinya antara 6, 7 atau 8. Pilihan itu doang. Gue yakin fresh from the pack itu bisa 8. Tapi deteriorate karena ya ini udah barang 20 tahun lalu. Gue juga sayang banget nyimpennya cuman di deck box gitu doang, tanpa what you call it, itu yang buat nyerap air itu, silica gel dan sebagainya gitulah. Tapi ya gue more than happy ya untuk nah ini kayak gini deh, imperfection gini. Ini gue nggak tahu nih apakah dari card savernya atau dari sleeve-nya gitu. Tapi apapun itu gue bahagia banget lah nemu beginian. Kalaupun nggak bisa di grade ataupun di grade nanti dapat nilainya, misalnya dapat nilai grade-nya parah banget 4 gitu ya, 4 atau 5, PSA 4 atau PSA 5, I'll take it. Gue gak peduli juga ya, karena by the end of the day yang kalian koleksi itu adalah kartunya, bukan hard plastic case kan. Karena kalau misalnya mau waduh investment, come on, gue koreksi dulu ya, ini bukan investment, ini spekulatif aset. Gue sebagai orang keuangan gitu kadang suka gatal aja ngelihatnya, kata oh ini investment. Enggak, investment tuh carilah yang konservatif, yang memang bisa melipat gandakan uang kalian gitu. Kalau ini tuh benar-benar spekulatif aset banget karena ada unsur spekulan banget kan. Lalu Shining Celebi, the OG Shining Pokemon itu menyenangkan. Tapi kalau yang sekarang ya sorry to say, mungkin gue nggak bisa ride the bandwagon gitu, karena gue mungkin terlalu nyangkut sama yang dulu gitu. Lo lihat holonya ini menarik banget, dan ini first edition. Gue rasa ini kalau misalnya lo dapat PSE 10, oh ini demand premium banget ini.
Gue inget gue ada beberapa Shining lagi sih. Yang dulu gue paling suka tuh Shining Magikarp gitu. Lalu kita mulai makin mundur Jungle. Nah, ini Unlimited Jungle ini gue rasa tuh dapetnya dari Team Deck kayaknya. Karena gue inget banget dulu bokap gue tuh setiap kayak dinas gitu pasti beliin gue Team Deck gitu. Yang kadang Bless and Disguise ya, karena beberapa Team Deck tuh kayak kembar, karena dia lupa gitu kalau beli ya pokoknya beli aja lah, urusan kembar nggak kembar. Dan dia pembelaannya adalah kata abang-abangnya nih yang paling terkenal atau apapun, dan itu berlaku nggak hanya untuk kartu Pokemon tapi kayak untuk game-game gitu. Tapi itu blessing banget karena ada beberapa barang jadi akhirnya nggak dibuka, karena ya kembar buat apa dibuka kan. Tapi kata nyokap gue, no dijaga aja gitu. Jadi untuk mendapatkan kartu-kartu kayak gini, pesan moral gue adalah hormati orang tua kalian, sayangi orang tua kalian. Karena berapa tahun ke depan kalian nggak tahu ya. Yang beli ini kan namanya anak kecil, lo nggak akan mungkin bisa belilah. Nabung-nabung uang jajan nggak mungkin bisa sebanyak ini juga kan. Jadi terima kasih kepada orang tua gue, dan kalian sayangi orang tua kalian karena kesempatan kalian mendapatkan Pokemon yang jadul begini tuh hanya kepada hormat dan sayang sama orang tua kalian. Karena siapa tahu mereka masih nyimpen kan. Mungkin bisa ditanya, "Pak, Mah gitu, ingat gak kartu Pokemon gue yang dulu?" gitu. Dan gue kemarin pas gue pulang dinas, soalnya nyokap gue ngasih tahu gitu, itu coba cek dulu box yang mama pisahin gitu. Oh itu nice banget, gue terima kasih banget, ternyata gue nemu barang-barang ini. Tapi gue ingat masih ada beberapa binder. Gue masih ada binder E-Series, Base Set, Neo, Jungle, Fossil, basically Wotzi lah. Jadi dibawa santai, dan ketika kayak gitu tuh jangan terlalu expect ya, karena kuncinya kebahagiaan tuh turunin ekspektasi, naikin usaha gitu. Dan gue nggak expect dapat beginian, ini kayak dapat warisan aja gitu kan, mendadak banget gitu. Ini juga dapat dari Team Deck, gue yakin. Zap Out, gue ngobrol sama shout out buat temen gue Vapor, Irwan Vapor. Ya nggak, lo pasti juga ternyata punya juga kan Mewtwo dari Team Deck Zap Out. Macam first edition, semua Macam tuh lucunya first edition, karena entah lo dapat dari booster box atau lo dapat dari Team Deck yang no bukan Team Deck, mungkin starter deck ya, yang lo bisa main untuk 2 players yang gambarnya Pokeball, bungkusnya warna biru, itu pasti dapat Macam gitu. Dan gue suka sih old school Pokemon ini, gambar-gambar kayak gini tuh bener-bener ini ciri khas banget kan Sugimori. Nah, dan terakhir adalah Mythic Boy Venusaur. Ini gue demen banget nih, dulu tuh gue demen banget Venusaur. Ketika semua orang cari Zord atau Blastoise, gue Venusaur Gang. Mungkin shout out ya buat Venusaur Gang di luar sana. Oh iya, untuk beberapa kartu ini juga, ketika gue menemukan pas di dalam deck box itu tuh melengkung, dan ada treatment untuk gimana caranya kartu-kartu itu nggak melengkung. Yang paling normal adalah lo tempel, dimasukin ke dalam halaman buku tebel, lalu tiban overnight sampai 2 malam gitu. Atau lo bener-bener suhunya lu jaga dulu, karena yang bikin dia melengkung itu kan perubahan suhunya tuh, maksudnya kadar airnya. Nah itu silakannya di googling aja. Bagi kalian yang mau koleksi kayak gini ya due diligence lah gitu, jangan asal, karena menurut gua susah ya untuk nemuin kayak gini lagi. Dan yang terakhir, iya seperti biasa, Charizard yang ya gue sih demen-demen aja ya Charizard ya, dan bukannya nggak suka, gue demen aja, gue demen. Cuma maksudnya mungkin kalau ditanya apakah favorite Pokemon, jelas enggak gitu. Jadi ini gue ada 2 Charizard Unlimited, sebenarnya ada 3, tapi yang satu lagi tuh mungkin gue nggak akan masukin ke apa ini namanya card saver. Gue masukin aja di sleeve normal, dan gue masukin di binder karena bagian belakangnya tuh udah kayak putih-putih parah gitu.
Dua ini yang terselamatkan. Gue rasa salah satunya dari sini akan dapat nilai 8 fresh from the pack. Yang satunya mungkin bisa 6, 7 gitu. Ya separah-parahnya 6, tapi ya kembali that's okay. Karena ada beberapa yang gue lupa yang mana gitu, yang print line-nya tuh kelihatan tapi yang satu tuh cukup bagus lah gitu. Jadi itu dia. Ini adalah hasil dari sayang sama orang tua. Jadi buat kalian yang benar-benar mau koleksi, sayangi barang kalian dan koleksi dari sekarang itu dijaga banget, karena kita kan nggak tahu ya kedepannya akan Pokemon ini sampai mana sih ceilingnya dia gitu, ceiling price-nya gitu. Apakah malah akhirnya habis dari sini dia malah decline, tapi gue rasa nggak akan terus naik. Jadi jaga koleksi kalian dari sekarang. Dan bagi teman-teman yang mungkin adik-adik gitu ya, yang masih bergantung sama orang tua, gue rasa titip sama orang tua kalian, sayangi orang tua kalian, hormati, karena begitu 20 tahun ke depan kalian kadang udah lupa, dan ini siklus ya, kalian sudah lupa dengan koleksi kalian, mungkin kalian menemukan hal menarik yang baru, tapi ternyata orang tua kalian masih jaga hal-hal seperti ini. Karena seperti gue pun juga dulu sempet lah ninggalin Pokemon setelah E-series, gue ninggalin Pokemon. Gue senang dengan hal-hal baru ya, normal lah, wajar lah, main dengan teman, keluar, main ya apalah, kongko dan sebagainya. Jadi ini adalah update dari channel Bobsor untuk Road to Indigo Plateau ya. Road to Indigo Plateau adalah sebetulnya konsep gue untuk grading, entah itu PSA, CGC, SGC, I don't care. Lebih baik di grade dibanding enggak, karena ya low grade better than no grade gitu. Jadi jangan lupa untuk di like, subscribe, comments, dan mungkin silakan kalau misalnya ini followers gue udah sampai 1000 mungkin ya, kita bicara followersnya 1000, salah satu atau kartu-kartu oldies kayak gini salah satunya akan gue giveaway pasti, karena gue ternyata banyak juga kembarannya. Nanti tinggal pilih aja, nanti kita akan showcase lagi, update video kayak gini akan ada lagi, showcase lagi kira-kira mana yang mau dijadikan giveaway gitu. Dan apakah dari situ mau di grade atau bahkan kartu-kartu yang gue grade akan ada giveaway gitu. Masa nggak mau Charizard gitu ya nggak? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. This is Bobsor, sign out. Thank you guys.